Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Ayo saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini, ya, pada pagi ini kita bisa bermuajahah, ya. Pada pagi ini kita bisa bermuajahah mengantisipasi besok saya tidak bisa jadwal keberangkatan saya dari Bandung ke Salatiga itu berubah menjadi pagi. Nah, jadi daripada besok malah tidak bisa masuk dan yang jadwalnya besok saya tarik ke sekarang dan yang jadwalnya nanti sore ini MKS ya, terima kasih bersedia masuk di pagi hari. Oke, seperti yang saya sudah sampaikan di grup ya, bahwa hari ini kita akan meninjau dari perspektif Islam. Ya, alur melingkari ini kita tinjau dari perspektif Islam, dan saya masih gabungkan seluruh mata kuliah seluruh kelas ini ya dalam satu pertemuan. Oke, mari kita lihat. Nah, di awal sekali, bahkan di pertemuan pertama yang begini-begini ini Anda bisa langsung dapat ya. Minta bantuan AI, minta bantuan Wikipedia, ini dapatlah ya. Oke. Nah, ini adalah definisi yang bisa kita temukan. Ya, ini definisi yang bisa kita temukan. Ya, dan definisi boleh jadi frasa, kalimat, klausanya beda-beda sesuai dengan sesuai dengan penulisnya. Oke, di sini ada yang kurang sebetulnya. Jadi ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia yang secara efisien, ada satu lagi ya, dan rasional. Ingat ya, waktu kita belajar mikro itu self interest dan self rationality, atau yang untuk rationality nggak pakai self ya. Jadi rasionalitas dan self interest kan gitu. Jadi ini boleh dimasukkan ke sinilah. Nanti kalau saudara ditanya oleh dosen lain atau ketika saudara sudah lulus mendefinisikan ekonomi, bolehlah ditambah yang secara efisien dan rasional. Mengalokasikan sumber daya yang relatif langka untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi baik secara individu maupun kolektif. Nah, ini yang definisi ini ada sesuatu yang berpeluang terlewat. Ya, apa yang di slide berikutnya tadi sudah terlihat poverty. Jadi poverty itu bukan dia tidak punya kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya. Kenapa? Karena tidak ada deprivation itu ya, ketercerabutan sumber daya atau akses agar dia kemudian menjadi memiliki sumber daya. Ya, itu. Jadi masalah utama itu bukan scarcity sebetulnya. Apa? Karena kita sekarang hidup di zaman sekarang dan fenomena di hadapan mata sudah kita sudah kasat mata ya, sudah corporeal subject istilahnya itu, maka persoalan ekonomi adalah kemiskinan. Ya. Dengan segala turunannya, dengan segala proksinya. Bolehlah kita tambah misalkan dengan ketimpangan pendapatan. Nah, karena saking timpangnya, maka orang miskin, kelompok miskin, itu tidak bisa mengakses sumber-sumber yang bisa kemudian memperbaiki kondisinya dari miskin. Ya kan, akhirnya kan kita menemukan istilah konsep kemiskinan ekstrim. Ya, ketajaman kemiskinan, keparahan kemiskinan, kan gitu ya. Prasejahtera 1, prasejahtera 2.
Ya itu biasa ekonom, ilmuwan, akademisi melakukan kategorisasi untuk bisa menyelesaikan masalah secara prioritatif, ya. Jadi yang dalam, yang parah itu didahulukan, prasejahtera 1, prasejahtera 2 itu ada skalanya dan ada konsekuensi prioritasnya, mana yang harus didahulukan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi intinya kalau kita lihat definisi ini nih ya, di sini saudara poverty, kelompok masyarakat miskin itu tidak bisa melakukan ini. Jadi ketika tidak bisa melakukan pengalokasian sumber daya yang jika ditinjau dari orang yang memiliki tingkat kesejahteraan tertentu itu disebut relatif langka, apalagi mereka. Nah, gitu ya. Jadi ketika kita berada dalam posisi akademisi nih, nanti saudara lulus dapat sarjana ekonomi, bagaimana kita melihat secara kasat mata corporeal subject tadi ya, persoalan ekonomi yang hari ini kita bisa temukan fenomenanya di mana-mana. Bahkan ada paradok kemiskinan di mana di negara-negara maju. Saudara mungkin lihatlah hari ini kan viral tuh kondisi New York dan kota-kota besar lain di Amerika Serikat. Ya, kelompok homeless itu, gelandangan itu kan semakin banyak itu. Semakin banyak, kemudian mereka juga bermasalah karena konsumsi narkoba dan lain sebagainya. Jadi ada semacam paradok pertumbuhan ekonomi dan paradok pertumbuhan ekonomi ini terjadi di mana-mana. Bahkan di negara maju sekalipun. Oke, mari kita lanjut dulu. Nah, oke, saudara, jadi ketika seperti ini, maka kemudian kita bisa melihat ini nih ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, tambah pasar sebetulnya ini ya, ini ya. Jadi kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi ini kan melalui pasar kan, itu. Sorry ini kurang satu, saudara tambah lah ya, tambah nih pasar. Gitu aja ya, pasar. Nanti muncul slide berikutnya ini ketutup. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat aja. Gitu. Ini kan direkam ya. Oke. Nah, oke. Jadi di sini ada kata efisien. Ya, saya perlu menjelaskan sedikit karena efisien dan efektif itu seringkali orang ketukar-tukar menjelaskannya, ya, memaknainya. Di sini ada nih ya, kata efektif dan efisien sama-sama berarti mampu menghasilkan suatu hasil. Tetapi ada perbedaan penting. Efektif berarti menghasilkan suatu hasil yang diinginkan, efisien berarti mampu menghasilkan hasil yang diinginkan tanpa tanpa boros bahan, waktu atau tenaga. Jadi efektif biasanya diterjemahkan secara kosakata itu berdaya guna, efisien berhasil guna. Itu ya. Tuh. Oke, perbedaannya adalah ketika sesuatu itu dikatakan efektif, ia menghasilkan sesuatu bahkan jika dibutuhkan beberapa sumber daya yang tidak perlu pun masuk ke dalam prosesnya. Itu ya. Jadi bukan persoalan boros saja, tapi juga ada yang tidak perlu jadi masuk gitu. Ketika sesuatu dikatakan efisien, hal itu tidak hanya menghasilkan hasil, tetapi proses terjadi dengan cara yang cepat atau sederhana dengan menggunakan bahan, waktu, tenaga, atau energi sesedikit mungkin. Ini ya. Jadi efisien itu urusannya dengan biaya lah ya. Itu dengan pengorbanan itu. Nah itu ya. Efektif ya yang penting ada gitu ya. Oke, jadi mana yang akan kita pilih? Ya tergantung konteksnya sebetulnya. Tetapi mungkin efisiensi sebagai konsep yang sering kita pilih, terutama ketika kita berhadapan dengan maximizing profit, minimizing cost. Itu konsepnya efisiensi, bukan efektivitas ya. Oleh karena itu di sini yang secara efisien dalam definisi ekonomi ini muncul. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu. Ya. Bagaimana dan untuk siapa.
Nih. Nah, oke ya, ini saya ngebut aja dulu di sinilah ya. Nah, eh ini yang kita sering sebut dengan circular flow, alur melingkar itu. Jadi kan nggak kemana-mana tuh, ekonomi itu ya di sini aja, gitu. Lantas pertanyaannya yang tadi itu, ada orang yang tidak bisa mengalokasikan sumber daya. Jadi orang yang ada di sini nih, orang orang yang ada di sini, orang yang ada di sini, itu kan sudah punya sumber dayanya. Meskipun langka ya, oke. Tapi kan mereka punya. Itu. Nah, ini nggak perlu pakai Islam deh menjelaskannya, ya. Jadi mengalir aja penjelasannya gitu. Islam tuh di mana? Islam itu membidik, meminta kita untuk memperhatikan kelompok orang, individu atau kelompok ya, orang, manusia, individu atau kelompok yang tidak berada dalam lingkaran ini nih. Yang tidak terkemot oleh lingkaran ini. Itu. Jadi di luar lingkaran ini. Tolong perhatikan gitu kan. Oke, itu ya. Dan bagi yang pernah nonton YouTube ini pernah saya sampaikan nih. Baik, lanjut. Nah, itu. Jadi kalau lihat animasi ini kan seolah-olah satu-satu. Ya, ini tergantung kita aja ya. Kita memulai menjelaskannya dari mana? Apakah dari konsumen dulu atau dari produsen dulu datang ke pasar produk, kemudian dari pasar produk konsumen dapat sesuatu yang ini nih, yang dibutuhkan itu ya, atau yang diinginkan, kemudian produsen memperoleh sesuatu dalam bentuk mata uang misalkan ya, nominal. Nah, kemudian ketika konsumen memiliki sumber daya, maka dia akan datang ke pasar faktor untuk menawarkan apapun yang dimilikinya, ya, skill, pengetahuan, land kan gitu ya. Kemudian produsen juga akan datang ke pasar faktor untuk mencari apapun yang ada di pasar faktor sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Nah, konsumen setelah menawarkan apa yang dimilikinya di pasar faktor, dia akan memperoleh imbalan sebagai bentuk insentif. Produsen dia akan menerima faktor produksi, ya, dia akan memperoleh faktor produksi. Oke, ya, jadi seperti itu. Dan penjelasan itu nggak usah pakai Islam deh, ya, nggak usah pakai Islam. Ya, kalaupun biar agak sopan dikit ya, nggak usah pakai Islam dulu gitu ya. Pak Anton gimana kalau di situ terjadi eksploitasi dan sebagainya? Ya, ekonomi konvensional juga kan melarang eksploitasi ya. Tetap pasar yang fair, harga yang fair itu kita temukan. Boleh tanya mahasiswa manajemen nih, ya. Itu tetap kita temukan dalam pembahasannya. Jadi nggak pakai syariah juga tetap syariah secara substantif, gitu ya. Oke, ini 2 sektor, ini 3 sektor. Nah, ini di 2 sektor, ini ya. Ini di 2 sektor. Ini ada 3 pertanyaan ini disimpan di sini di 3 sektor. Nah, ini pertanyaannya pindah ke sini, di sini masuk sektor pemerintah. Jadi 3 sektor dengan pemerintah, 4 sektor dengan luar negeri, ya, 4 sektor dengan luar negeri. Oke, pemerintah di samping sebagai regulator, fasilitator, dinamisator dan lain sebagainya di sistem ekonomi pasar tidak terlibat langsung, bisa juga sebagai pasar. Di bukunya Pak Adi Warman Karim itu negara. Jadi kalau kita artikan pemerintah sebagai negara adalah pasar terbesar yang harus menyerap produk masyarakat yang dihasilkan oleh masyarakat. Oke. Nah, oke. Ada pasar luar negeri ya. Kemarin kita bicara apa? Bicara kenapa tiba-tiba ada motor listrik kan gitu ya. Dan ternyata mereknya Polytron, made in Japan. Ya, made in Japan. Kenapa kenapa kita menjadi sering melihat produk Korea? Ada Hyundai, Kia, apalagi ya. Pokoknya itulah ya.
yang produk Korea itu. Sementara di tahun-tahun sebelumnya yang kita sering lihat itu kalau nggak Toyota, Suzuki, Daihatsu, Mitsubishi, Nissan, itu ya seperti itu. Nah itu karena itu tadi ya urusan ekonomi internasional. Jadi yang hari ini dapat mata kuliah pembangunan ekonomi internasionalnya sudah selesai lah. Nah yang MKS, yang ekonomi makro, tolong dilihat itu di ekonomi internasional itu seperti apa urusannya ya. Jadi saudara mungkin belum lahir ya. Jadi ketika Indonesia berhasil membuat pesawat terbang, pertanyaannya kenapa seolah-olah tidak berkembang? Ya sepintar apapun presiden kita yang kemudian jadi presiden ya Pak Habibie itu, Allahyarham, ya ketika dihadapkan dengan ekonomi internasional kan susah. Jadi ekspor impor itu hari ini, ya bukan hari ini ya, sejak lahirnya ekonomi makro, ekspor impor itu tidak hanya supply demand price and market, tidak hanya itu. Ada politik luar negeri yang justru menentukan terjadinya aliran ekonomi internasional itu, ekspor impor itu. Jadi kalau Indonesia berhasil ekspor pesawat kemana? Kemarin itu ke beberapa negara Afrika ya. Ke negara A lah di Afrika misalkan. Dua, dibayarnya kan oleh impor. Sama dengan ketika zaman Pak Harto dulu kita beli F-16, itu kan kata Bill Clinton, kan Bill Clinton yang nawarinnya langsung ke Pak Harto itu ya. Waktu itu kan Indonesia baru naik kasta itu. Jawaban Pak Harto kan, ya, bukannya tidak mau punya F-16, hebat aja kan kalau kita punya F-16 itu. Tapi bayarnya pakai apa? Ya singkat cerita Bill Clinton bertanya, dan ini diberitakan ya di media massa waktu itu belum ada media massa online ya. Ya ada mungkin tapi terbatas lah. Indonesia punya apa? Punya karet mentah. Itu dibayar pakai karet mentah. Nah, sama dengan ketika kita pernah menjual C235 ya. CN235 itu yang produksi Nurtanio PTDI itu ke Thailand dibayar oleh beras ketan. Nah, publik yang nggak belajar ekonomi internasional marah-marah tuh. Ngapain dibayar pakai beras ketan? Ya, kalau kan kita kalau ingin ketan nggak usah juga capek-capek kuliah di mana di ITB gitu ya, teknik penerbangan bikin pesawat, nanam aja di sawah. Nah itu ciri orang yang nggak belajar ekonomi internasional tuh, gitu. Jadi itu ya, saudara, saya di kelas pernah menyampaikan ilustrasi yang saya tidak berani khawatir ya di online ini saya sampaikan itu. Di kelas kan saya pernah sampaikan seperti itu. Jadi silakanlah untuk empat sektor ini, ada sektor luar negeri, kita mencoba memahaminya dari sisi itu ya. Tidak hanya persoalan supply, demand ya. Kalau kita menggunakan marketing itu kan ada 4P ya, product, price, price, and promotion, itu tidak hanya itu, tapi politik luar negeri yang justru malah menentukan. Oke, mari kita lanjut. Dulu ya. Oke. Nah, ini sudah. Jadi ketika di sini kita berhasil menemukan penjelasan, ada kelompok yang tidak bisa mengalokasikan sumber dayanya. Yes. Oke, pen. Kemudian lurus. Nah, ini ya. Ada yang tidak bisa mengalokasikan sumber dayanya. Siapa mereka? Jawabannya ini nih. Nah, dan inilah yang tadi saya katakan sebagai masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang sebenarnya kalau kita lihat tulisannya Dasgupta itu ini. Dan masalah kedua, siapapun para ekonom, lo mohon jangan hati-hati itu ya, layar. Siapapun para ekonom yang menulis, ini temuan Dasgupta, andai tulisannya sampai 1000 halaman lebih sekalipun, rural life in poor region,
that is the economic life of some 2.5 billion people doesn't get mentioned at all. Itu masalahnya. Jadi yang tadi itu, yang ini nih, ini kan masalah, iya bukan masalah, inilah gambaran perekonomian. Ya, saya ulang ya, inilah gambaran perekonomian, sementara ada kelompok orang atau masyarakat tertentu yang tidak bisa ini nih, yang tidak bisa mengalokasikan sumber dayanya. Kenapa tidak bisa? Karena tidak punya. Oh, oke ya. Jadi ini saya caption ini dari sini ya. Jadi kan PDF-nya udah saya kirim ya. Itu silakan dinikmati lah. Itu silakan dinikmati. Oke. Nah, hari ini kita melihat masalah ekonomi dunia. Kalau dilihatnya dari aspek populasi dunia itu kan terus meningkat. Sekarang itu kan ada 8 miliar. Ini perhitungan 15 November, laporan PBB ya, 8 miliar manusia tuh. Jadi udah berdesak-desakan itu. Ya, itu udah berdesak-desakan. Oke. Nah, sekarang kalau begitu terlepas dari populasi dulu ya, jumlah populasi. Apa sih? Halo Viana, Viana mohon hati-hati itunya apa? Layarnya itu. Oke. Nah, sekarang apa sih pesan Al-Qur'an? Kita kan Febi ya. Fakultasnya kan Febi. Ya, jadi mari kita lihat ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nih ada 15 ya. Ada 15 ayat yang kalau menurut Abdul Wahab Khalaf, Profesor Abdul Wahab Khalaf, guru besar usul fikih Al-Azhar, itu nggak lebih dari 10. Ya ini tambahan lah. Ya, meskipun dari buku-buku lain mungkin cukup banyak ya. Nanti saya kirim ayat dan hadis ekonomi ya, atau hadis ekonomi menurut Al-Quran dan hadis itu ada bukunya. Sama seperti yang ekonomi pembangunan Islam kemarin itu KNKS ya itunya apa. Cuman saya di web BI ada atau tidak saya belum lihat itu. Oke. Ya. Jadi saudara Quraisy itu ini oke. Ini saya sedang menjelaskan Islam Nusantara ya. Islam Nusantara adalah Islam ke Nusantara, Islam tanpa armada perang. Nah ini selingan dulu. Saya butuhkan ini nih. Nah ini ya. Jadi ini wilayah Islam. Ini saya ambil screenshot. Dari mana sih surat Quraisy itu? Dari sini. Ini ya. Ini wilayah Romawi. Romawi Timur itu Bizantium. Ini Tiongkok. Ini Persia. Nah ini ya. Romawi dapat suplai komoditi dari Tiongkok, demikian juga Tiongkok, ini suplai biasalah ya, ekspedisi dagang pada saat itu. Nah, sementara Romawi dan Persia itu perang nyaris tak berkesudahan. Oke. Nah, Abdul Manaf, sini Quraisy ya, sini Quraisy nih, ini wilayah Quraisy nih, ini Mekah ya, ini Mekah nih. Oke. Nah, Abdul Manaf itu usul ke Kaisar Romawi. Daripada lewat darat ntar dirampok Persia, mendingan lewat belakang aja deh. Nah itu terjemah bebas lah ya, terjemah bebasnya gitu. Kenapa? Karena masyarakat Quraisy punya tradisi rihlatasi ta'i wasoif. Rihlatasi ta'i itu ke wilayah selatan pada musim dingin, ke wilayah yang agak hangat nih ke sini ya. Ya. Pada musim panas ke wilayah yang agak dingin, ke subtropis itu. Ya ke Syam. Ini Yaman, ini Syam. Itu seperti itu. Dan ini 200 tahun sebelum Nabi kita lahir.
Jadi 200 tahun sebelum Nabi kita lahir, itu orang-orang atau komoditi lah, komoditi Tiongkok Romawi itu sudah melewati sini nih, melewati ini kan ini Selat Malaka ya, Selat Malaka ini Guangzhou nih. Nah, sini ya. Ini Guangzhou nih di sini nih. Ini Cipadung nih di sini nih. Nah, ini Cipadung ya. Kelas saudara tuh di sini nih, ya. Kampus kita itu di sini nih, Cipadung nih, Jawa Barat, Bandung ya. Gitu. Oke. Nah, ini apa? Ini kalau tadi pertama saya yang bikin ya, ini nih kopi crop aja nih saya yang bikin. Ini ada di apa? Silk Road Unsigned World gitu ya. The the Collector atau apa itu? Oh iya, The Collector ya. The Collector. Nah itu Silk and Spice Route. Nah, ini ya. Ini. Ini Maluku nih. Ini Maluku. Ah, ini Cipadung ya. Ini Cipadung nih. Kampus kita ada di sini. Ini Sumatera, nah, seperti ini. Nah ini Rihlata Syita'i ke Yaman, Wasoif ke Syam. Syam itu utara ya. Bulan sabit subur itu kan dari sini nih. The Fertile Crescent itu ya. Ini bulan sabit subur istilahnya. Nah ini Konstantinopel, Bizantium, ini Romawi. Ya, ini Persia. Anggap saja demikian ya. Gitu. Ini Tiongkok. Itu. Ini yang kemudian kalaulah kita menyebutnya sebagai apa pendongkrak GDP Quraisy, ya ini. Dan dari situlah lahir atau apa dijelaskan, digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un itu. Lila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i wasai. Paradok ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat Al-Balad, Al-Baladnya di mana nih? Bentar. Al-Baladnya di ya Al-Balad malah posisinya ketiga ya. Jadi Quraisy, Al-Alaq, Al-Lahab. Oh, Al-Lahab, Al-Balad, oh posisi ke berapa ini? Ke-8, ke-10 ya. Ya. Al-Balad itu masalahnya paradok yang terjadi adalah yang kaya tambah kaya. Jadi yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin atau tidak bergerak dalam kemiskinannya, itu memang itu gambaran dunia itu seperti itu. Gambaran umum perekonomian itu seperti itu. Gitu. Makanya dalam makroekonomi taxation itu menjadi instrumen utama. Jadi saudara, oke. Litzberger dan Ramaswamy itu pernah melakukan penelitian tahun 79 di Amerika, itu tax preferensi itu negatif. Orang tuh nggak mau bayar pajak. Itu sama dengan orang nggak mau bayar zakat. Pada saat ayat zakat turun, itu kan sampai ayat Quran itu langsung ke Nabi. Dan Nabi langsung menjadi pelaksananya. Khuz min amwalihim sodakotan. Ambillah oleh engkau Muhammad sebagian dari harta mereka, siapa orang kaya itu, sodakotan, sebagai sedekah ya, dalam bentuk sedekahnya itu, tu'khadhu min agdiyaihim, itu ayat Qur'annya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Oke, itu ayat Qur'annya ya. Hadisnya, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, ya, tu'khadhu min agdiyaihim wa turadu ala fuqaraihim. Jadi itu yang menjadi inti. Jadi ketika kita tahu bahwa persoalannya bukan di scarcity sebetulnya, theoretically it's okay lah persoalan ekonomi itu scarcity. Tetapi ya pada saat ilmu ini, pada saat manusia ada tuh dalam pengertian terlaporkan ya seperti Kores tadi, ya pada saat itu kita bisa melihat orang kaya tetap tambah kaya dengan perekonomiannya, orang miskin tetap miskin. Jadi harus ada instrumen distribusi kekayaan yang dalam ekonomi makro, ekonomi modern disebut dengan taxation. Ketika itu dilakukan oleh pemerintah.
Ketika tidak dilakukan oleh pemerintah, jadilah filantropi. Jadi ekonomi filantropi, dan ekonomi filantropi itu baru awal tahun 2000-an. Tokohnya Andreoni ya. Jadi saudara boleh googling tuh Andreoni ekonomi filantropi itu dapat tuh. Ya. Jadi baru belakangan ini aja. Jadi pantaslah kalau tiba-tiba Dasgupta marah itu ya. Gimana ini para ekonom nulis buku ekonomi sampai lebih dari 1000 halaman kok tidak menyentuh persoalan perekonomian? Apa? Kemiskinan. Gitu ya. Jadi itu yang yang ingin saya sampaikan di pagi ini. Jadi oke, kembali ke kesepakatan kita di awal. Jadi saudara silahkan lihat buku makro, buku ekonomi pembangunan, dan pilihlah berdasarkan RPS silabus yang ada. Di daftar isinya itu saudara bikin bikin 2 paper ya, bikin 2 makalah, satu di UTS dikumpulkan, satu lagi di UAS. Dengan ketentuan seperti yang kemarin saya sampaikan ya, saya nggak usah sebutkan di online lah, nggak enak ya. Pokoknya kalem aja kuliah dengan saya itu ya. Gitu, masih ingat ya? Kalem saja kuliah dengan saya itu. Nggak boleh stres ya, jalani atau nikmati dengan nyaman gitu. Oke, jadi sampai sini dulu ya, kures dulu nanti mungkin ala-ala kalahab nanti kita dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, ada 56. Oke, ada 56. Biasanya kan suka ada yang gabung-gabung ya, Zoom-nya itu silahkan. Jadi istilahnya bagi yang terkendala, iya ini sebentar lagi saya upload di YouTube ya. Pertanyaannya insya Allah minggu depan aja ya. Atau barangkali ada yang mau tanyakan boleh deh ya. Barangkali ada yang mau tanyakan bolehlah satu 2 pertanyaan. Silakan. Jadi apa kuliah kita hari ini? Masalah utama ekonomi bukan scarcity. Kenapa? Karena scarcity itu relatif aja ya. Yang sekarang in general kita temukan masalahnya adalah kalau nggak kemiskinan, ketimpangan. Itu aja. Ada orang yang tercerabut deprivation itu ya, tidak bisa mengakses sumber-sumber pintu-pintu sumber daya yang dengannya dia bisa mempertahankan hidup. Ya. Itu inti kuliah kita pagi ini ya. Jadi yang mikro silahkan dikembangkan di mikronya, yang makro silahkan dikembangkan di makronya, yang pembangunan silahkan dikembangkan di pembangunan. Masalah utama adalah kemiskinan. Scarcity ya, itu theoretically oke ya, memang seperti itu. Tapi kan bukan di situ masalahnya. Ternyata masalahnya ada orang yang untuk sampai pada fase scarcity sekalipun, ada kelompok orang ya yang tidak memilikinya. Ya, itu mungkin bisa dipahami. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini saya agak cepat soalnya ini dan nyaris 45 menit ya. Nyaris 40 menit tidak berhenti saya ceramah ini. Biasanya kan kalau di kelas 5 menit, 10 menit nyantai dulu. Nah, sekarang ini ya oke, sementara ini seperti itu. Gimana? Oke, ada yang mau tanyakan? Atau cukup? Cukup dulu lah ya. Oke, partisipan 55. Saya coba lihat. Ahmad Bayu. Ahmad Bayu on cam tapi yang muncul Bohlam. Oke, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, silakan. Anda ada yang mau muncul kameranya? Silakan dimunculkan. Halo? Kan udah pada di kampus ya?
Gitu. Cukup? Oke. Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, nanti kalau ada pertanyaan, nanti kalau saya ke kelas aja ya, silakan disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Oke.